Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodijah. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan BCKS Provinsi Jawa Barat Angkatan 1. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap kasus 4, yaitu tentang 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Adapun ilustrasi dari kasus 4 adalah sebagai berikut. Tujuan dari menganalisis kasus 4 ini yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan, yakni apa yang harus dilakukan Tari ketika harus membuat keputusan moral pada saat dihadapkan dalam situasi seperti yang diilustrasikan pada kasus 4 ini. Dalam menganalisis kasus ini, saya dipandu oleh beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Setelah membaca ilustrasi pada kasus 4, menurut analisis saya, nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dan keadilan, yaitu mengembalikan dompet kepada pemiliknya untuk menegakkan nilai moral, versus loyalitas dan persahabatan, yaitu melindungi sahabat dekat demi menjaga hubungan baik. Pertanyaan kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Orang-orang yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 diantaranya yaitu yang pertama ada Tari yang melihat kejadian dan harus membuat keputusan moral. Yang kedua ada Rara yang mengambil dompet. Rara tersebut merupakan sahabat dekat dari Tari. Lalu ada Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Lalu ada Busri, guru atau pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet Nina tersebut. Pertanyaan ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Fakta-fakta yang ada dalam kasus 4 tersebut yaitu Rara menemukan dompet di perpustakaan dan menyimpannya tanpa melapor. Kemudian Tari menyaksikan langsung tindakan tersebut. Lalu Nina kehilangan dompet dan Nina sudah melapor kepada Ibu Sri untuk diumumkan. Dan Rara ini adalah sahabat dekat dari Tari yang sering membantu Tari. Pertanyaan 4. Pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan? Menurut saya, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama ada uji legal, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah bentuk pencurian. Hal ini jelas-jelas tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Kemudian ada uji publikasi. Jika tindakan Rara diketahui umum, apakah ia masih bisa dianggap jujur? Kemudian ada uji panutan atau idola. Jika Tari diam, apakah ia bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa lain? Dan yang terakhir adalah uji intuisi. Apakah Tari akan merasa damai jika membiarkan ketidakjujuran itu terjadi? Pertanyaan nomor 5. Pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan? Menurut saya, paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan yaitu yang pertama ada kebenaran versus kesetiaan, antara mengatakan kebenaran dan menjaga persahabatan. Kemudian ada individu versus komunitas, yaitu antara melindungi sahabat dan menjaga nilai-nilai kejujuran di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir ada jangka pendek versus jangka panjang. Diam sekarang mungkin menyelamatkan hubungan Tari dan Rara, tapi akan berdampak buruk di masa depan. Pertanyaan nomor 6. Prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Menurut pendapat saya, prinsip resolusi yang bisa dilakukan diantaranya yaitu prinsip berbasis hasil terbaik, dengan melaporkan agar dompet kembali dan budaya jujur dapat ditegakkan. Kemudian ada prinsip berbasis aturan. Bertindak sesuai aturan sekolah bahwa barang yang hilang dan ditemukan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian, prinsip berbasis kasih,
yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika saya kehilangan dompet, maka saya juga pasti ingin dompet itu dikembalikan. Pertanyaan nomor 7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Menurut saya tentu saja masih ada opsi lain, yaitu Tari dapat menasehati Rara secara pribadi terlebih dahulu, menjelaskan bahwa tindakan itu salah dan memberi kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet secara sukarela sebelum melaporkan kepada guru. Hal ini akan menjaga nilai kejujuran tanpa langsung merusak hubungan. Pertanyaan nomor 8. Apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Nah, saya akan mengajak Rara bicara baik-baik secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Nina atau guru. Jika Rara menolak, maka saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Sri karena menurut saya kejujuran harus ditegakkan demi kebaikan semua pihak. Dan pertanyaan terakhir, pelajaran apa yang didapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Saya belajar bahwa keputusan yang benar tidak selalu mudah, terutama ketika menyangkut hubungan pribadi. Namun nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral harus tetap dijaga. Di masa depan, saya akan lebih siap mengambil keputusan yang adil dengan mempertimbangkan dampaknya. Tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk komunitas secara keseluruhan. Nah, setelah menganalisis kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Tari ketika dihadapkan pada situasi moral seperti pada kasus 4 tersebut. Pertama, Tari harus mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab moral. Tari telah melihat langsung bahwa Rara mengambil dompet dan menyimpannya. Dalam situasi ini, kejujuran adalah nilai utama yang harus dijaga. Mengabaikan peristiwa ini berarti ikut membiarkan ketidakjujuran terjadi. Kedua, Tari dapat berbicara baik-baik secara pribadi dengan Rara. Sebelum langsung melapor, Tari sebaiknya mengajak Rara berbicara secara 4 mata. Tari bisa menyampaikan bahwa dia melihat Rara mengambil dompet dan mendorong Rara agar mengembalikan dompet itu atau menyerahkannya ke guru. Ini adalah langkah-langkah yang bijak karena dapat memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, dapat menjaga hubungan persahabatan secara baik-baik dan juga akan menghindari rasa malu di depan umum yang akan dihadapi oleh Rara. Selanjutnya, Tari bisa memberikan waktu tetapi dengan batasan. Tari bisa memberikan waktu singkat, misalnya sampai akhir hari ini, agar Rara dapat berpikir dan mengambil tindakan yang benar. Jika Rara tetap tidak mau mengembalikan dompet, maka Tari dapat melaporkan kejadian ini kepada guru atau pihak yang bertanggung jawab. Tari memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Jika Rara tidak mau jujur, Tari harus melapor kepada Bu Sri atau guru lain agar hak Nina bisa dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa Tari menjunjung tinggi keadilan. Meski itu berarti ada resiko terhadap hubungan persahabatannya dengan Rara. Kesimpulan dari hasil analisis saya yaitu Tari sebaiknya menegur Rara secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet. Jika Rara tidak bersedia, maka Tari harus melapor kepada guru. Ini adalah tindakan yang adil, jujur, dan mencerminkan keberanian moral dan mengambil keputusan yang benar. Demikian hasil analisis saya. Mohon maaf ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.